Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel kita yaitu Hasan Medcom. Insya Allah kita akan selalu bahas tentang matematika dan komputer. Nah, udah pada tahu tuh kita akan bahas apa. Matematika kelas 10 sekarang yaitu tentang nilai mutlak. Yang pertama kita bahas definisi dan persamaan nilai mutlak. Nah, definisi dulu nih. Katanya nilai mutlak sebuah bilangan adalah jarak di sini. Jarak diukur dari titik 0 pada garis bilangan. Yang kita tahu kalau yang namanya garis bilangan nih, ini 0 nih. Nah, ini 0. Kalau misalkan ke kiri, itu nilainya adalah negatif. Dan kalau ke kanan, maka nilainya adalah positif. Karena di sini kata kuncinya adalah jarak, pernah nggak kalian bertanya pada seorang, Pak, jarak dari sini ke Jakarta berapa kilo? Ya, minus 50 kilo. Nah loh, gimana itu ngukurnya? Minus 50 kilo. Nggak ada ya. Jarak itu akan selalu positif atau nol. Ada jarak nol? Ada, berarti berhimpit gitu ya. Maka dikatakan bahwa nilai mutlak sebuah bilangan selalu tidak negatif. Apa bedanya positif dengan tidak negatif? Kalau positif berarti dia tidak mengandung nol. Sedangkan kalau tidak negatif berarti sudah termasuk nol. Secara matematisnya, nah, kalau itu pengertian dengan bahasa Indonesia gitu ya. Sekarang bahasa matematikanya. Jika X adalah sebuah bilangan real, nilai mutlak dari X itu disimbolkan dengan, ini bukan sembarang kurung, tapi lurus ya, garis lurus dari X-nya. X-nya ini nanti bisa berupa apa saja. Bisa berupa konstanta, fungsi, atau yang lainnya. Definisinya adalah sebagai berikut. Harga mutlak dari X itu adalah, ada dua, yaitu yang pertama, sama dengan X jika X-nya itu lebih dari sama dengan 0. Maksudnya apa? Kalau misalnya X-nya udah positif, kalau lebih dari 0 kan berarti positif. Maka nilai dari nilai mutlak itu sendiri adalah X itu sendiri. Paham nggak? Ya, misalkan nilai mutlak dari 2. 2 itu udah positif. Ya udah berarti hasilnya adalah sama dengan 2. Gitu. Nah, yang kedua, harga mutlak itu sama dengan min X. Jika X kurang dari 0. Loh, katanya nilai mutlak itu selalu positif, tidak boleh negatif. Kenapa ini malah negatif X? Justru itu, biar dia itu positif. Kalian perhatikan ini, X kurang dari 0, berarti nilainya apa? Negatif. Biar dia positif, maka dia dinegatifkan lagi. Jadi negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif. Gitu ya. Contohnya nih, kayak gini nih. Nah, tuh. Itu yang berupa bilangan atau konstanta. Dari semuanya, mungkin yang rada nih gini, yang terakhir ya. Ya kalau ini kan 3, hasilnya 3. Min 4 negatif dari negatif 4. Berarti 4. 200 nah, pokoknya aneh lah. Ini. Kenapa hasilnya bukan 3 pangkat 1 atau 3? Nah, itu dia. Tidak semua yang ada dalam bentuk sini yang negatif itu harus dipositifkan. Kalau dalam bentuk pangkat, ubah dulu. Bentuknya menjadi 3 pangkat min 1 itu sama dengan 1/3. Oh, ternyata dia udah positif. Maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Begitu kira-kira. Nah, sekarang sifat-sifatnya. Sifat-sifat
persamaan nilai mutlak. Yang pertama, yang tadi barusan kita bahas, bahwa nilai mutlak dari X lebih besar dari 0, sama dengan ya, atau tidak negatif lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, nilai mutlak dari X itu akan sama dengan nilai mutlak dari negatif X. Kenapa? Udah sama-sama, hasilnya akan positif. Kemudian yang ketiga, jika ada perkalian, ini hasilnya akan sama ketika kita pisahkan. Harga mutlak atau nilai mutlak dari X dikalikan Y itu sama dengan nilai mutlak dari X dikalikan dengan nilai mutlak dari Y. Loh Pak, gimana Pak? Kalau ini kan positif kali positif, hasilnya udah pasti positif dong. Sedangkan ini kan bisa aja, misalkan Y-nya negatif. Kemudian hasilnya negatif. Hasilnya negatif, kemudian dimutlakkan menjadi positif. Jadi sama-sama, semuanya juga hasilnya akan selalu positif. Kemudian, nilai mutlak dari X itu sama dengan akar dari X dikuadratkan. Ini apa lagi nih? Udah kuadrat, ada akar dikuadratin, kan hilang. Gitu. Pengertiannya begitu. Kenapa itu seperti ini? Karena sini kuncinya ada di kuadrat ini. Kalau sudah dikuadratkan, nilai X yang tadinya positif ataupun negatif itu akan menjadi positif. Misalkan kita punya X-nya min 2. Min 2 kuadrat ya, pasti 4 lah. Ya kan? 4 kemudian diakarin 2, balik lagi. Tapi menjadi positif. Ini ada juga yang menuliskan bahwa nilai mutlak dari X ya, dikuadratkan ini akan sama dengan X kuadrat ya. Nilai mutlak yang dikuadratkan akan sama dengan X dikuadratkan. Kemudian pembagian, di mana ada perkalian pasti ada pembagian, itu sifat-sifat biasanya. Oke, sekarang kita terjun nih ke soal-soal nih sama nilai mutlak. Yang pertama nih, bentuknya kayak gini. A plus B sama dengan K. A dan B adalah bilangan real, dan K adalah konstanta, bilangan real positif. Gimana cara ngerjainnya? Nah, ini AX ditambah B itu sama dengan K, ekuivalen dengan bentuk gini. Ada 2. Nah, ekuivalennya adalah AX tambah B itu sama dengan 0, jadi AX sama dengan min B, X sama dengan min B per A. Berarti ini adalah pembuat nolnya. X sama dengan min B per A. Dalam artian lain, nanti yang akan membedakan bentuk dari AX plus B itu adalah ini. Di luar sana ada 2 yang berkembang, ada 2 cara yang berkembang. Kenapa saya bikin 2 gini? Yang pertama adalah si konstantanya yang langsung dirubah menjadi min K. Ini K dan min K. Jadi AX plus B sama dengan K, untuk X lebih besar sama dengan min B per A. Ini sama dengan soal. Kemudian yang kedua, AX tambah B sama dengan min K. Jadi K-nya itu dibuat negatif. Nah, yang kedua, ini sesuai definisi. Definisinya adalah kalau misalkan yang namanya nilai mutlak, maka AX plus B itu yang pertama nilainya akan positif atau sesuai dengan ini jika nilai X-nya lebih dari pembuat 0. Ya, saya bilang sekarang ini adalah pembuat 0. Sedangkan yang kedua, di sini K-nya tetap ya. Sama enggak? Prinsipnya sama. Tapi suatu saat kalau misalkan kita bertemu dengan yang kompleks, justru definisi ini yang sangat penting nantinya. Ada soal-soal yang kita jadi terkecoh ketika kita berpegang pada prinsip yang ini. Ini boleh dipakai? Boleh.
kalau misalkan dia bentuknya adalah seperti ini. Ax plus B sama dengan K. Prinsipnya boleh dipakai. Tapi kalau sudah kompleks, lebih baik kalian ingat definisi dari nilai mutlak itu sendiri. Contoh nih. Sekarang saya pakai dua cara yang tadi ya. Kalian bisa bedakan mana yang lebih mudah. Pastinya sama-sama mudah gitu ya. Contohnya yang pertama adalah tentukan penyelesaian dari 2x plus 3. Nilai mutlak ya. Nilai mutlak dari 2x plus 3 sama dengan 7. Nah, pembuat nolnya. Pembuat nolnya 2x tambah 3. Yang di dalam nilai mutlak. Ini sama dengan 0. Kita bikin sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan min 3. X sama dengan min 3 per 2. Ini adalah pembuat nol. Dia yang akan menjadi pembeda dari fungsi 2x plus 3. Nah, kalau kita tuliskan jadi kayak gini deh bentuknya. Nah, ya. Nilai 1 untuk x lebih besar sama dengan min 3 per 2. Lebih besar dari min 3 per 2. Berarti kita pakai sama persis. 2x plus 3 sama dengan 7. Oke, 2x plus 3 sama dengan 7. Jadi 2x sama dengan 7 dikurang 3. 2x sama dengan 4, x sama dengan 4 per 2, x sama dengan 2. Ini untuk nilai pertama. Nilai kedua, ini cara yang pertama dulu ya, di mana k-nya yang kita buat positif dan negatif. Nah, ini bedanya di sini doang. 2x plus 3 sama dengan min 7, 2x sama dengan min 7 dikurang 3. Jadi 2x sama dengan min 10, x sama dengan min 10 per 2. Jadi x sama dengan min 5. Hasilnya adalah 2 dan min 5. Ini ya. Selesai. Jadi nilainya adalah min 5 untuk x kurang dari min 3 per 2. Benar nggak? Benar nggak min 5 kurang dari min 3 per 2? Benar lah. Ya kan? Dan 2 untuk x lebih dari sama dengan min 3 per 2. Itu cara yang pertama. Cara yang keduanya. Saya cuma ganti caranya doang. Ini. Ya. Kalau yang tadi kita negatifkannya konstantanya. Nah, sekarang yang kita negatifkan itu adalah dari definisinya. Bahwa nilai mutlaknya yang kita negatifkan. Sini nilai mutlaknya adalah 2x plus 3. Ya kita negatifkan yang satunya ketika dia kurang dari si pembuat 0. Jadi yang pertama, nilainya adalah 2x plus 3 sama persis sama tadi. Saya nggak usah terangin lagi. Yang kedua, nah ini dia. Negatif dari 2x plus 3. Kita urai dulu kan. Min 2x negatif 2x dikurang 3 sama dengan 7. Jadi min 2x sama dengan 10. X sama dengan 10 bagi min 2. Jadi X sama dengan min 2. Sama persis hasilnya. Ya. Tapi setelah ini, saya akan lebih pakai cara yang ini. Nanti akan saya perlihatkan di mana ada beberapa soal yang ternyata ada kesalahan ketika kita menggunakan cara yang tadi yang pertama. Tapi ini kalau misalkan soalnya sudah kompleks, misalkan ada 2 nilai mutlak atau lebih. Oke, contoh yang kedua. Check it out. Contohnya adalah tentukan penyelesaian dari 3x min 5 ditambah 8 sama dengan 9. Masih sederhana. Ini gimana? Ya udah pindahin aja dulu 8-nya ya. Sebenarnya sama dengan yang tadi. Pembuat nolnya adalah 3x dikurang 5 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 5 per 3. Ya, saya yakin kalian sudah cukup hafal ya dengan cara mencari kayak gini. Di SMP sudah dipelajari. Karena pembuat nolnya sudah ada, maka kita langsung gunakan caranya. Yaitu. Kenapa saya langsung aja kayak gini? Karena memang ini sangat mudah ya. Sudah kalian pelajari di SMP. 3x dikurang 5 sama dengan 1. Dari mana tadi 1?
Ya, pindahkan 8 sini. Jadi 9 kurang 8, 1 ya. Jadi 3x sama dengan 6. 6 bagi 3, 2. Selesai. Ini negatif dari 3x dikurang 5. Jadi hasilnya adalah negatif 3x ditambah 5 sama dengan 1. Jadi negatif 3x sama dengan negatif 4. Jadi x sama dengan 4/3. Apa itu negatifnya kemana? Ya negatif dibagi negatif lah. Jadi positif. Oke. Itu contoh yang kedua. Masih dengan satu nilai mutlak. Sekarang contoh yang ketiga. Contoh yang ketiganya udah 2 nilai mutlak. Tapi ini masih sederhana nih, cuman x doang. Kalau yang ini mungkin masih oke lah, gitu kan. Masih bisa. Gimana nih caranya? Caranya adalah kita buat pembuat nolnya dari dua-duanya. Nah, 2x tambah 4 sama dengan 0. Saya langsung skip caranya. Berarti x-nya sama dengan min 2 ya. Ini 4-nya pindah ke sini jadi min 4. 2x sama dengan min 4. X sama dengan min 4 bagi 2. X sama dengan min 2. Ya, karena kan udah SMA ya. Yang kayak gituan udahlah lewat. Nah, yang kedua, untuk x harga mutlak dari x, maka pembuat nolnya adalah ya 0 gitu. Sekarang kita bagi nih. Nah ini, 2x plus 4, kita bagi 2. Yang pertama nilainya adalah 2x plus 4. Untuk x lebih dari sama dengan min 2. Ini pembuat 0. Ya. Dari pembuat 0. Ini. Kemudian, yang kedua, negatif dari 2x plus 4 untuk x kurang dari min 2. Nah, paham ya? Ini definisi awal yang tadi. Pokoknya tinggal negatifin aja. Tinggal kita operasiin. Ini kalikan ini kalikan ini gitu ya. Bisa. Kemudian, yang x-nya. Yang x-nya juga kita definisiin tuh. Ada 2, yaitu x untuk x lebih dari 0 dan min x untuk x kurang dari 0. Ya terus gimana ini posisinya? Posisinya kalau kita bikin garis bilangan nih. Ini garis bilangan. Set. Garis bilangan, kita bikin angka berapa nih? Min 2, kemudian 0. Ya. Saya kasih tanda sini. 0. Nah, ada 3 buah kemungkinan. Kemungkinan yang di sini, gitu ya. Kemungkinan yang di sini dan yang kemungkinan di sini. Yang pertama, dia kurang dari min 2. Kurang dari min 2 berarti nilai dari 2x plus 4 nilai mutlaknya adalah negatif. Negatif dari 2x plus 4. Kemudian x-nya gimana dong? Harga mutlak x untuk x kurang dari min 2. Iya udah pasti. Kurang dari 0 aja dia udah min x. Berarti dia dapatnya min x. Nah jadi nanti kita rubah nilai mutlak ini dari dua-duanya ini menjadi jadi negatif semua. Kemudian yang di tengah nih. Ini banyak diabaikan orang. Gimana diabaikannya? Nanti kita lihat. Dan itu bisa berakibat fatal. Ya. Oke. Dia lebih dari min 2. Lebih dari min 2 berarti positif dong ininya. Oke, kita tuliskan positif 2x plus 4. Kemudian untuk x-nya gimana? Dia antara min 2 sampai 0. Pasti. Berarti tetap min x. Yang ketiga, dia lebih besar atau lebih dari 0. Yang di atas sudah pasti 2x plus 4 tetap positif dan x-nya menjadi positif. Ada 3 kemungkinan. Pak, ada yang hilang. Yang hilang apa? Kalau kita kombinasikan dari 2 ini, harusnya ada 4 dong. Iya,
kemungkinan yang nggak ada itu adalah minus dari 2x plus 4, gitu ya. 2x plus 4 sama x-nya positif. Sekarang saya tanya, mungkin nggak ini akan keluar? Dan nggak mungkin. Kalau 2x min 4 berarti posisinya dia itu harus kurang dari min 2. Ya nggak? Agar negatif ini keluar berarti dia harus kurang dari min 2. Sedangkan dia positif x itu harus lebih dari 0. Ya bagaimana ceritanya yang satu ke utara, yang satu ke selatan? Nggak akan mungkin bertemu. Gitu. Jadi pasti ada 3 kemungkinan. Tapi nantinya biasanya cuma 2 nilai yang ada. Begini ceritanya. Nah, nilai pertama untuk X kurang dari min 2. Seperti saya bilang, karena dia kurang dari min 2, semuanya negatif. Negatif dari 2X plus 4 ditambah dengan negatif dari X sama dengan 7. Kita bongkar tuh negatifnya. Negatif 2X dikurangi 4 ditambah dengan negatif X sama dengan 7. Jadi, negatif 2X dikurangi X, negatif 3X dikurang 4 sama dengan 7. Pindahin tuh 4. Ya. Jadi, negatif 3X sama dengan 11. X sama dengan 11 per 3. Negatif. Ya. Nah, nilai yang kedua. Ingat nih, kita perhatikan intervalnya. Intervalnya adalah antara min 2 sampai 0. Tadi yang ininya positif, yang X-nya tetap negatif. Nah, begitu. Jadi, 2X tambah 4 dikurang X sama dengan 7. Jadi hasilnya X ditambah 4 sama dengan 7. Jadi X sama dengan 3. Nah loh, lihat nih. X-nya sama dengan 3. Sedangkan interval yang diizinkan adalah min 2 kurang dari X kurang dari 0. Bagaimana ceritanya X-nya sama dengan 3? Maka ini tidak mungkin atau tidak memenuhi karena nilai X-nya tidak berada pada interval. Loh, masa sih Pak? Bisa aja kan dia benar. Ya sok mangga dicobain. Nah, kan soalnya begini. 2X plus 4 ditambah mutlak ya. Mutlak X. Misal penasaran. Sama dengan 7. Monggo dihitung. Wih, 7-nya 3. 3 kali 2. Berapa? 6. Tambah 4. 10. 10 ditambah 3. Berapa jawabannya? 13. Ya tidak sama dengan 7 lah. Ya kan? Iya. Karena sini dia menganggap dirinya adalah negatif. Ya. Jadi ini tidak memenuhi. Kemungkinan yang ketiga atau nilai yang ketiga untuk X lebih dari 0. Berarti semuanya positif ya. Nah, 2X plus 4 ditambah dengan X tambah dengan 7 sama dengan 7. Berarti 3X tambah 4 sama dengan 7. 3X sama dengan 3. X sama dengan 1. Berarti ada dua nilai. Nilai yang pertama adalah min 11 per 3 dan yang kedua adalah X sama dengan 1. Soalnya berulang kayak tadi. Tapi sekarang sudah lebih kompleks dikit. Soalnya saya bikin gini-gini doang. Angkanya sama. Biar apa? Biar gampang. Ya. Kita bikin pembuat nolnya. Kan kalian udah hafal nih. 2X min 4, X-nya kurang 2. Gitu. X dikurang 5, ya 5. Pembuat nolnya. Jadi, beginilah ceritanya kayak tadi. Nah, gambarkan garis bilangannya. Ada berapa?
2 ada 5 ya. Kemudian yang kurang dari 2 ini ke sini kurang dari 2 berarti semuanya negatif. Min 2x min 4 negatifkan, kemudian x min 5 juga dinegatifkan. Kemudian antara 2 sampai 5 yang 2x min 4 jadi positif dan x min 5 tetap negatif. Yang lebih dari 5 semuanya kita positifkan. Cara ada 3 kemungkinan lagi. 3 kemungkinan. Nilainya adalah ya. Yang pertama ini negatifin semua. Min negatif dari 2x min 4. Set. Jadi negatif 2x plus 4 ditambah dengan minus dikalikan x. Negatif x. Negatif dikalikan negatif 5. Amin 5. Sama dengan 5. Ya. Sama dengan 7. Berarti negatif 2x dikurangi x. Hasilnya adalah min 3x. 4 tambah 5, 9. Sama dengan 7. Jadi, x sama dengan 2/3. Ya. Nilai yang kedua untuk nilai x antara 2 sampai 5. Tapi ini yang pertama pakai sama dengan, yang kedua kagak ya. Nah, yang 5-nya belum pakai sama dengan. Nanti yang ketiga pakai sama dengan. 2x min 4-nya positif, tidak dibuat negatif, dan x min 5-nya masih tetap negatif. Jadi, 2x min 4 sama dengan min x ditambah negatif x ditambah dengan 5. Min. Min ketemu min. Negatif ketemu negatif. Positif. Jadi, x sama dengan x tambah 1 sama dengan 7. X sama dengan 6. Kayak tadi. Ini dari mana 6-nya? Intervalnya antara 2 sampai 5. Berarti tidak memenuhi. Kalaupun ini 6 mau dipaksakan, kita cek kayak tadi, pasti nilainya tidak akan benar. Ya. Masukin aja. 6 kali 2, 12 kurang 4, 8. 8 ditambah 6 dikurang 5. 1. 8 tambah 1. 9, bukan 7. Ya kan? Iya, salah. Nah. Nilai yang ketiga. Kok nilai 2 sih? Nilai 3 untuk x lebih dari 5. Berarti semuanya positif ya. Positifin semua. Ya udah tinggal jumlahin aja 2x tambah x, 3x, min 4 kurang 5. Negatif 9 sama dengan 7. Ya. Jadi x sama dengan 16/3. Nah, itu dia. Bener nggak ini 16/3 itu lebih dari 5? Hitung aja, 16 bagi 3, 5,3. Gitu. Bener berarti. Ini contoh yang terakhir deh. Kalau nggak salah. Ini saya bikin sama dengan gini. Ini dibikin sama dengan kayak gini. Di beberapa buku itu tinggal, atau di beberapa pembahasan sini tinggal negatifin gitu ya, yang pakai negatifin itu nilainya jadi ambiar gitu ya. Nah ini kita bisa buat menjadi satu arah kayak tadi, soal yang tadi. Pembuat nolnya adalah 2x tambah 10 sama dengan x dikurang 5. Jadi x min 5 sama dengan 5. Nah yang 1 min 5, yang 1 5. Kita buat definisinya kayak tadi, garis bilangannya ya, hafal semua ya. Ini dibikin negatif semua, ini salah satu, kemudian ini dua-duanya positif. Ada beberapa buku yang dia hanya pakai ini dan ini nih.
Yang satu dinegatifin semua, yang kedua dipositifin semua. Dan itu ambiar untuk soal ini. Kita cek. Ya. Nah, soalnya kita ubah. Ini pindah sini jadi negatif ya. 2x plus 10 dikurang dengan x min 5 sama dengan 18. Pak, boleh nggak? Kalau misalnya masih tetap, boleh. Ini karena udah ngebiasain yang tadi aja. Yang soal sebelumnya. Oke, kemungkinan 1 atau nilai 1 untuk x kurang dari min 5. Ini kita bikin negatif semua. Hati-hati, ada min ketemu min. Ini sebenarnya kita bisa langsung positifkan ya. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Jadi langsung dibikin ditambah x min 5 gitu. Tapi karena udah gini ya udahlah, biarin. Ya. Jadi min 2x dikurangi min x. Jadi hasilnya min x. Min 10 dikurangi min 5. Min ketemu min plus, jadi min 5. Tuh kan, dikurangi 5. Ini udah dikurangi ya. Jadi min 15. Negatif 15. Pindahkan. Jadi negatif x sama dengan 33. X sama dengan min 33. Apakah min 33 kurang dari min 5? Sahih. Mau dicek? Monggo. Ya. Yang kedua, interval dari min 5 sampai 5. Yang pertama kita buat positif. Yang keduanya kita buat negatif. Ya. Atau tadi ini bisa langsung jadi positif. Jadi gambar orang. 2x tambah 10 ditambah dengan x min 5. Nah, jadi ini udah saya bikin langsung tanda positif ya. Karena tadi sudah diinformasikan dari awal. Ini langkah sebenarnya begini. Tapi daripada capek-capek, udahlah ini kan sama dengan positif gitu ya. Jadi 2x tambah x, 3x. 10 dikurang 5. 5 sama dengan 18. Jadi 3x sama dengan 13. X sama dengan 13 per 3. 13 per 3. Ada di antara ini enggak? Betul. 13 dibagi 3 itu adalah 4,3. Berarti dia sahih. Sedangkan banyak orang yang mengabaikan interval ini. Ternyata untuk yang dia dipositifkan semua, nih ambiar. 2x tambah 10 dikurang x dikurang 5 sama dengan 18. Ini intervalnya adalah lebih dari 5. Jadi 2x tambah 10 dikurang x tambah 5 sama dengan 18. Jadi 2x dikurangi x, 10 dikurangi min 5, 15 sama dengan 18. X sama dengan 3. Tuh kan, ambiar kan. X lebih besar dari 5, hasilnya 3. Ya enggak mungkin tondo. Ya, 3 enggak mungkin. Ya. Coba cek Pak. Monggo 3 masukin. Mau yang ke sini, monggo. 3 kali 2, 6 tambah 10, 16. Nah, 3 dikurang 5. Min 2. Dimutlakin 2 ditambah 18, 20. Sama enggak? Ya beda lah, gitu kan? Karena di sini juga sudah dijelaskan bahwa ini untuk interval X lebih dari 5, sedangkan X-nya 3, jadi tidak akan memenuhi. Nah, jadi lebih baik kita gunakan 3 kemungkinan ini. Kita bikin garis bilangannya dulu, baru akan ketemu. Nah, jadi jawabannya adalah
min 33, dan 13/3. Jadi jangan mengambil kesimpulan dulu sebelum kita dapetin sebuah pengecualian, dan pengecualian itu adalah mahal harganya. Gitu kira-kira. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di materi pertidaksamaan nilai mutlak. Goodbye, bye-bye.